Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama mari senantiasa kita panjatkan syukur alhamdulillah atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarganya dan para sahabatnya. Selanjutnya khatib berwasiat menyampaikan satu pesan, yaitu pesan takwa, mengajak, mengingatkan khususnya untuk diri khatib dan umumnya untuk hadirin, mari sama-sama kita bertakwa kepada Allah. Mari sama-sama senantiasa kita meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dalam artian menjalankan segala yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala yang Allah larang. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Ada satu riwayat di mana ketika itu ada seorang sahabat dari baginda Rasulullah SAW yang bernama Sya'ban. Sya'ban ini adalah sahabat yang biasa-biasa saja. Ia bukan khulafaur rasyidin, ia bukan syuhada, ia bukan muta'alimin. Namun keberadaan Sya'ban sangatlah dicintai oleh baginda Rasulullah SAW. Apa yang menyebabkan baginda Rasul dengan sangat cinta kepada Sya'ban? Ternyata Sya'ban ini mempunyai satu amalan yang baik, yang istiqomah, yaitu Sya'ban selalu senantiasa sholat berjamaah dengan baginda Rasulullah SAW. Inilah yang menyebabkan Rasulullah sangat cinta kepada Sya'ban. Dan Sya'ban ini mempunyai satu kebiasaan yang unik. Manakala ia sholat berjamaah dengan baginda Rasulullah SAW, ia selalu memilih sop yang terdepan atau barisan yang terdepan. Namun barisan yang terdepan ia memilih tempat di pojok kanan, tepatnya dekat dinding. Apa yang dilakukan oleh sahabat ini bukan tanpa alasan. Dia beralasan bahwa ia tidak mau mengganggu kekhusyuan orang ibadah. Begitupun juga. Dan sahabat yang lain tahu kalau tempat di pojok kanan depan dekat dinding adalah itu tempatnya Sya'ban. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Suatu ketika baginda Rasul ingin mengimami salat subuh secara berjamaah, seperti biasa, dia lihat para sahabatnya, dia lihat ke kiri, dia lihat ke kanan, ternyata tempat yang ditempati Sya'ban itu tidak ada, kosong. Dia lihat ke kiri, dia lihat ke kanan, mungkin Sya'ban di belakang. Lalu tanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, adakah Sya'ban di sana? Ternyata Sya'ban tidak ada. Oleh karena itu, saking cintanya Rasul kepada Sya'ban, ia rela untuk menunda sejenak sholat subuh berjamaah demi kedatangan Sya'ban. Ternyata Sya'ban yang ditunggu-tunggu tiada kunjung tiba. Akhirnya dimulailah sholat subuh, khawatir kesiangan. Dan ketika selesai sholat subuh berjamaah, baginda Rasul bertanya lagi pada para sahabatnya, wahai sahabatku, adakah Sya'ban di sana? Tidak ada ya Rasul. Dia termenung, kenapa ini Sya'ban
tidak biasanya ia tidak datang, pikirnya. Lalu Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabatku, tahukah kalian di rumah Sya'ban? Saya tahu ya Rasul. Baik, nanti kita akan datang ke rumahnya, kita lihat apa yang terjadi dengan Sya'ban. Kenapa ia tidak datang untuk sholat subuh berjamaah? Lalu berangkatlah baginda Rasul bersama para sahabat ke rumah Sya'ban. Dan di tengah-tengah perjalanan ternyata Rasul sangat kagum kepada Sya'ban. Kenapa? Karena rumahnya menuju masjid, katakan, itu sangatlah jauh, ditempuh dengan 2 jam berjalan kaki. Luar biasa. Singkat cerita, sampailah Rasul ke rumah Sya'ban dan datanglah dia mengucapkan salam, assalamualaikum. Lalu keluar dari rumah seorang wanita, waalaikumsalam. Apakah benar ini rumah Sya'ban? Benar ya Rasul. Siapakah anda? Saya adalah seorang istrinya Sya'ban. Lalu di mana Sya'ban? Ya Rasul, orang yang engkau cari itu adalah suamiku. Ia telah meninggal dunia. Begitu kaget Rasul, ternyata Sya'ban tidak hadir, yang menghalangi uzurnya cuma kematian. Di tengah-tengah pembicaraan, istri Sya'ban ini bertanya kepada Rasul, ya Rasul, saya ingin bertanya kepada engkau. Suamiku Sya'ban ketika ia meninggal dunia, ia mengatakan sesuatu sebanyak 3 kali yang aku tidak pernah mengerti. Tolong jelaskan ya Rasul. Apa yang dibilang? Apa yang dikatakan? Yang pertama, kenapa tidak lebih jauh? Dan yang kedua, kenapa tidak yang baru? Dan yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Dengan izin Allah, baginda Rasul menjelaskan apa yang dikatakan Sya'ban ketika menghadapi sakaratul maut. Yang pertama, kenapa tidak lebih jauh? Ternyata begitu Sya'ban ingin sholat berjamaah dengan baginda Rasul yang berjarak 2 jam berjalan kaki, ternyata dibalas oleh Allah, diganjar dengan pahala yang begitu besar. Saking besarnya Sya'ban menyesal, kenapa rumah saya tidak lebih jauh? Seandainya rumah saya lebih jauh, mungkin Allah berikan pahala yang begitu besar. Dan yang kedua, kenapa tidak yang baru? Ketika itu Sya'ban hendak pergi untuk sholat berjamaah dengan baginda Rasul, waktu subuh itu dalam keadaan dingin dan sedikit hujan. Dipakailah 2 pakaian, yang pertama pakaian yang bagus dan yang kedua yang agak lusuh. Dan ketika di dalam perjalanan ia bertemu seorang tunawisma, lalu diberikanlah pakaian yang terluar yang agak lusuh. Dan apa yang dilakukan oleh Sya'ban ketika itu? Dalam sakaratul mautnya Allah perlihatkan tentang pahala yang Allah berikan kepadanya. Ternyata begitu besar pahalanya. Sya'ban menyesal pada saat itu, kenapa saya tidak berikan yang baru? Lalu ketiga, kenapa tidak semuanya? Ketika itu Sya'ban sedang ingin sarapan pagi dengan sepotong roti dengan segelas susu. Dan ketika ingin disantapnya itu roti, datang seorang pengemis minta sedekahnya. Lalu diberikan oleh Sya'ban sepotong roti dan setengah gelas susu. Dan ketika ia meninggal dunia dalam sakaratul mautnya, apa yang dilakukan oleh Sya'ban ternyata dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang besar. Dan dia menyesal, kenapa saya tidak berikan semuanya? Seandainya kalau diberikan semuanya, maka Allah memberikan pahala yang begitu besar. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam beliau sahabat ini mengajarkan kepada kita, yang pertama ialah tentang sholat berjamaah. Kalau kita bercermin kepada Sya'ban, malu rasanya. Sya'ban 2 jam berjalan kaki untuk sholat berjamaah. Kadang-kadang kita yang rumahnya mungkin 5 menit dari masjid, musola di tempat ibadah, bahkan ada yang nempel, enggan untuk sholat berjamaah. Padahal dengan sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri dengan 27 derajat. Dan dengan sholat berjamaah itu akan dinaikkan derajat kita. Dan masih banyak keutamaan daripada sholat berjamaah. Terlebih-lebih sholat subuh, di mana sholat sunnah qobliyah subuh, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh, yaitu qobliyah subuh, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu baru sunnahnya, apalagi sholat subuhnya dan yang lainnya. Begitu banyak keutamaan sholat berjamaah. Oleh karena itu, mari
untuk kita senantiasa ingin dicintai oleh Rasul, maka ikuti daripada apa yang dilakukan oleh sahabat, senantiasa untuk sholat berjamaah. Poin kedua dan yang ketiga, mengajarkan kepada kita untuk tentang sedekah, di mana sedekah itu adalah banyak keutamaan. Dan salah satu ahli kubur, ketika orang-orang yang di alam kubur meninggal dunia, ia menyesal, minta kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Salah satu orang-orang yang meninggal dunia, ia menangis menengah-nengah, minta kepada Allah untuk dikembalikan. Apa dikembalikan? Ya ternyata untuk minta sedekah. Banyak keutamaan sedekah. Yang pertama, membuka pintu rezeki. Yang kedua, menolak bala dan menghapus daripada kesalahan dan dosa sebagaimana air memadamkan api. Oleh karena itu, mari donasikan harta kita, donasikan uang kita untuk kita bersedekah. Sedekah adalah harta kita yang sebenar-benarnya, yang hakiki. Kalau kita banyak harta, itu akan diwariskan. Kalau kita makan, itu akan jadi kotoran. Tapi manakala kita bersedekah, itulah yang menjadi amalan kita, menjadi harta kita nanti di yaumil qiyamah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan ada manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fina ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu wasamiul alim. Aqulu qouli wa astaghfiru li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi amarana bil ittihadi wal ittisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uusu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatil ajma'in. Wardallahu ala arba'il khulafir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka samiun qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya kafil muhimmat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkuru ma yazkurukum wazkuru 'ala ni'ma yazikum wastajib lakum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.